Kembali di Rakyat Bersuara, tadi agak ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya Bung Refli. Saya pikir udah selesai FUFAFA, ternyata masih dibahas juga. Tapi karena Bung Refli tadi panjang lebar soal FUFAFA dan kaitannya ke 20 Oktober 2024, maka saya harus adil juga. Bung Romi mungkin bisa menjawab apa yang kemudian Bung Refli khawatirkan terkait dengan FUFAFA dan 20 Oktober 2024. Silakan. Ya, pertama tentu kita harus menghormati presiden kenegaraan kita yang sudah berlangsung beberapa saat setelah reformasi ini, bahwa beberapa periode transisi ke arah presiden baru selalu berjalan mulus. Setidaknya secara konstitusional. Dan itulah yang kita harapkan akan kita jalankan juga pada tanggal 20 Oktober nanti. Yang kedua, bahwa kemudian gagasan-gagasan presiden baru ini akan menjadi nyata pada saat beliau menjabat, itu pun juga harus kita dukung. Kenapa? Karena kalau belum bekerja saja kita sudah pesimis, bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada presiden untuk bekerja? Oke. Dan ini saya kira fair, karena presiden baru adalah harapan baru. Jadi nggak ada yang salah dengan itu ya? Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau Bung Refli tadi bilang, ya yang dulu-dulu juga awalnya senang-senang semua, optimis semua, tapi akhirnya kecewa. Kalau Pak Prabowo beda atau gimana nih? Sama saja sebenarnya soal mekanisme rotasi kita suka dan tidak suka. Karena itu selera. Dan selera itu kan betul-betul tidak abadi. Dia kan akan berkembang dengan berkembangnya waktu. Kita tahu persis di dalam Islam misalnya, kekuasaan itu kan dipergilirkan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi kekuasaan itu dipergilirkan. Hari ini Pak Jokowi akan berakhir dan Pak Prabowo akan datang. Mari kita sambut ini dengan optimisme. Kenapa? Karena pekerjaan rumah kita untuk ke depan membuat bangsa ini naik di antara bangsa-bangsa dengan segudang persoalan yang tadi sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Said Didu, itu begitu besar. Jadi kalau energi kita 10 tahun kemarin itu habis dengan konflik horizontal antara buzzer dengan para influencer, dengan antara buzzer dengan para public figure begitu ya. Mari itu kita sudahi dan kita sampaikan itu kepada Pak Prabowo. Sepemahaman saya, karena 2014 lalu saya juga menjadi salah satu wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo. Pak Prabowo itu orang yang apa adanya, bukan orang yang suka dengan aneka citra. Jadi kalau suka dengan saya, pilihlah. Kalau tidak suka, ya sudah, Anda punya pilihan. Karena saat itu saya pun pernah memberi saran beliau, masih ingat betul 2014, Pak Jokowi dengan Pak JK itu kendaraan dinas kampanyenya itu adalah, boleh nyebut merek nggak ini? Silakan. Toyota Innova. Ya. Yang tentu kita tahu persis kelasnya Pak Jokowi dan Pak JK bisa membeli mobil jauh lebih mahal daripada itu. Nah saya waktu itu memberi saran kepada Pak Prabowo, saya ingat betul di Ponorogo 43, hanya berdua dengan beliau, menyampaikan bahwa kita tim waktu itu 2 minggu sekali mengadakan survei tentang aspek-aspek kepemimpinan. Ada 17 aspek kepemimpinan, melalui intelektualitas, pengalaman, keluarga, kepandaian, dan seterusnya, orasi, dan seterusnya. Itu semua aspek kepemimpinan Pak Prabowo unggul dibanding Pak Jokowi tahun 2014. Hanya satu saja beliau kalah, yaitu kemerakyatan. Tetapi ternyata di tahun 2014 itu, bobot merakyat itu luar biasa tingginya. Sehingga itu menjatuhkan skor Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo waktu itu tetap pakai mobilnya. Ya, saya sarankan waktu itu, saya sampaikan Pak, izin Pak, ini dari tim survei dan saya waktu itu ketua tim divisi strategi, menyarankan kepada Pak atas masukan teman-teman agar mengubah mobil Pak. Oh ya. Apa yang diusulkan itu Mas Romi? Saya minta mobilnya sama, bahkan lebih rendah lagi, yaitu Avanza. Saya waktu itu, betul, itu saya sampaikan waktu itu. Pak Prabowo ngomong apa waktu itu? Mobilnya kan Lexus Pak Prabowo waktu itu. Iya. Lexus putih kita tahu persis kan. Oke. Nah, kemudian saya sampaikan itu, Pak Prabowo mengatakan, enggak. Kenapa Pak? Itu kan menipu rakyat. Pak, rakyat kita memang suka show off. Politik itu adalah panggung. Dan di panggung ini mereka menilai. Enggak, saya enggak mau. Kalau mereka suka, pilih saya. Kalau mereka enggak suka, silahkan mereka nggak pilih saya. Pak Prabowo mengatakan. Itu Pak Prabowo mengatakan. 2014. 2014. Artinya apa? Beliau ini bukan orang yang termehek-mehek dengan aneka citra. Dan beliau pada usia yang hari ini sudah sangat senior, dilantik, saya kira tidak dalam posisi ingin meninggalkan legacy apapun kecuali berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Dari kawan-kawan yang ya dalam tanda petik
ada calon besok masuk kabinet dan seterusnya yang saya masih komunikasi sampai saat ini, sampai beberapa hari yang lalu begitu, sangat terpotret karena beliau-beliau itu sudah diajak secara serius oleh Pak Prabowo untuk mengikuti transisi ini dengan mendengarkan aneka paparan dan mencari bagaimana menambah pendapatan dan seterusnya. Tergambar bahwa Pak Prabowo mengatakan saya tidak ada lain kecuali bagaimana saya menghabiskan harta keluarga saya untuk Republik ini dan melihat Indonesia ini maju. Kapan Pak Prabowo ngomong itu? Berkali-kali. Sampai hari ini? Iya, sampai hari ini. Sampai beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan orang yang insya Allah akan menjadi anggota kabinet ini. Artinya apa? Kita tahu persis jejak Pak Prabowo bukan dari 2009 saja. Karena 2004 beliau sudah maju di konvensi Partai Golkar. Betul. Dan kalah juga waktu itu dengan Pak Wiranto. Dan iklan yang tahun 2004, sampai hari ini saya masih terngiang-ngiang. Indonesia dulu adalah macan Asia. Nah itu. Dan itu masih menjadi cita-cita Pak Prabowo hari ini. Nah saya berharap, tentu harapan yang besar ini kita dukung bersama, bahwa memang keinginan untuk mengangkat Indonesia, hari ini kita negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia, tetapi ekonomi kita ke-16 terbesar dunia. Artinya, kita masih harus melompat 12 tingkat, agar kita bisa disebut sebagai negara maju. Tanda-tanda perlambatan ada, maka kita sama-sama bergandengan tangan untuk membawa bangsa ini maju ke depan. Kondisi baik. Kondisi memang mungkin tidak baik-baik saja. Faktanya jelas ya, hari ini deflasi berturut-turut, lalu kemudian juga kelas menengah yang kabarnya makan tabungan dan lain sebagainya, ada turun kelas dan sebagainya. Tapi tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bung Romi. Bagaimanapun juga Presiden dan Wapres adalah duit tunggal. Betul ya? Kalau tadi Bung Refil mengatakan bahwa ini bisa lo di-impeach karena fufafa. Bung Romi dekat dengan Pak Prabowo. Kira-kira apa yang ada di Pak Prabowo terkait dengan itu? Saya mau klarifikasi dulu. Kata-kata duit tunggal itu maksudnya apa? Bersatu terus. Karena dipilih oleh rakyat berdua, maka harus juga berakhir dengan berdua. Betul nggak? Belum tentu. Belum tentu. Itu versinya Bung Refli. Bukan versi, ini hukum tata negara, bukan versi. Itu duit tunggal politik. Duit tunggal politik, oke. Jadi secara hukum tata negara itu ya, Presiden bisa di-impeach sendirian. Lalu digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Bisa juga wakil presidennya toh di-impeach. Pelantikan juga begitu. Jadi kita ini walaupun paket ya. Walaupun dipilih rakyat duanya, ya, tapi bisa jadi terpisah. Responsibility-nya, pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Dan makanya disumpahnya kan sendiri-sendiri. Ada sumpah presiden, ada sumpah wakil presiden. Memang beda sama Filipina. Filipina itu beda benar pemilihannya. Pemilihan presiden sendiri, wakil presiden sendiri. Tetapi dalam hal pertanggungjawaban, walaupun pemilihan kita sama, itu beda. Jadi tidak mesti kalau misalnya di-impeach Gibran, lalu kemudian Prabowo ikut-ikutan. Enggak begitu. Itu individual responsibility. Secara hukum positif tata negara betul demikian. Tapi secara politik dan juga secara batin tentu berbeda ketika kita bicara soal individu. Silakan. Pak Prabowo itu kalau kita lihat, memaafkan Pak Jokowi saja bisa, bahkan bergabung. Ya setelah betapa serangan pada tahun 2019, karena saya juga berada di tim inti Pak Jokowi pada waktu itu, luar biasa kepada Pak Prabowo. Kita ingat pada waktu debat. Sorry Bung Romi, Pak Prabowo memaafkan Jokowi atau Jokowi yang memaafkan Pak Prabowo? Mana sebetulnya yang terjadi? Saya kira yang ada saling memaafkan. Karena kalau Pak Jokowi tidak memaafkan, dia tidak akan menggandeng Pak Prabowo. Sebaliknya kalau Pak Prabowo tidak memaafkan, dia tidak akan mau bergabung. Dan apa yang ini saya nyentil sedikit. Apa hebatnya orang yang bergabung dengan pemerintahan? Itu kan sama-sama mendapatkan kenikmatan. Yang hebat itu kalau tetap stay di oposisi. Jadi kalau misalnya Anda nih ya, mau stay di oposisi, itu baru saya hargai. Kalau cuma melipir pemerintahan tuh semua orang mau suka. Ya kan? Nggak ada orang yang tidak suka dengan kekuasaan. Tetapi masalahnya adalah kita secara sadar harus ada yang mampu dan mau berani berada di luar kekuasaan. Karena itulah demokrasi bisa berjalan. Nah sekarang kita ini kan digiring. Kayak sekawanan bebek, sekawanan angsa. Nih datanglah kepada tuanmu. Karena tuanmu akan baik wajahnya. Padahal zaman the founding parents kita, Supomo, kemudian Hatta, Yamin, sudah mengingatkan. Ketika membuat konstitusi kita, Supomo dan Soekarno optimis banget. Katanya kita ini membuat negara di mana kita sistemnya kekeluargaan. Tidak mungkin seorang bapak itu akan mencidrai, memakan anaknya sendiri.
kata Hatta, iya, saya tahu itu. Tapi Hatta yang biasa hidup di Eropa, dia tahu. Tapi bukan tidak mungkin kekuasaan itu kalau tidak dikontrol, tidak dibatasi, dia justru akan memakan anak-anaknya sendiri. Kan itu kan sudah tragedi hidup berbangsa dan bernegara tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Tetapi saya tidak menyalahkan kalau Bung Romi optimis. Kan itu kan soal pendekatan. Ini kayak kita lihat gadis, ya kan? Mana yang pendekatannya optimis, pesimis, sama substansinya. Gadis itu cantik tapi hitam, ya kan? Atau gadis itu hitam tapi cantik. Sama aja. Oh sorry. Bukan begitu. Bukan kata cantik, hitam dan manis. Cewek itu hitam tapi manis. Atau cewek itu manis tapi hitam. Mana yang Anda pilih? Manis tapi hitam atau hitam tapi manis? Bukan. Manis atau hitam tapi manis? Yang dipilih? Sesuai selera lah itu. Artinya jadi begini, kalau kita bicara tentang pendekatan pesimis, orang akan melihat hitamnya. Cewek itu cantik tapi hitam, ya kan? Jadi hitamnya yang dia take into account, ya kan? Yang dia pertimbangkan. Tapi kalau dia optimis, dia mengatakan cewek itu hitam tapi manis. Manisnya yang dia ingat. Nah, ini soal approach, pendekatan. Substansinya sama. Jadi walaupun Anda mengatakan Prabowo dengan sisi optimistik, saya pesimistik, substansinya sama. Prabowo Subianto yang akan kita lihat nanti. Jadi ini nggak ada kaitannya sama suuzon atau tidak, atau husnuzon. Ini kaitannya adalah paradigma berpikir. Sama seperti Anda mau paradigma liberal atau sosialistik, kan begitu saja sesungguhnya kan. Karena saya memilih optimistik ya. Kenapa? Karena saya melihat betul karena banyak perjalanan saya ke banyak negara, baik dalam kapasitas sebagai pejabat negara di saat lalu, ataupun pribadi karena ada usaha yang memang mengharuskan saya keliling ke luar negeri, bahwa Indonesia ini tidak merupakan bagian dari global logistic hub. Indonesia juga bukan dikenal sebagai negara yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Bandingkan sekarang misalnya dengan 500 perusahaan Fortune Top 500, yang di situ dihuni oleh orang-orang dari etnis India, yang mereka berangkat dari negaranya sebagai orang miskin. Tetapi hari ini mereka menduduki top manajemen perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Yang kita tahu persis sampai hari ini adalah kekuatan ekonomi nomor 1 dunia. Tidak banyak merek-merek Indonesia yang bertengger di luar negeri. Kenapa saya mengatakan ekonomi dan ekonomi perspektif yang saya ingin bangun? Karena memang kita perlu fokus pada ekonomi. Itulah kenapa tadi di awal saya katakan, saya mendengar dari beberapa kawan yang tentu insya Allah akan menjadi anggota kabinet dan hari ini pun namanya juga beredar di semua. Siapa sih, penasaran selebaran. Tidak perlu saya sebut ya. Khawatir kalau saya sebut malah nggak jadi begitu ya. Bahwa Menteri apa tadi? Menteri apa? Proyeksinya menteri apa? Jangan. Jadi memang Pak Prabowo ingin menyelesaikan persoalan politik ini sebelum tanggal 20. Itulah kenapa kemudian pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega insya Allah dijawab sendiri oleh petinggi-petinggi PDI Perjuangan itu juga akan dilakukan sebelum tanggal 20. Beliau mengatakan di banyak kesempatan kepada tim-tim transisinya bahwa pokoknya saya mau fokus ekonomi. Politik harus selesai sebelum itu. Memang betul bahwa kekuatan oposisi itu penting untuk checks and balance. Tetapi kita juga tahu persis bahwa tidak ada kamus oposisi secara resmi dalam hukum tata negara kita. Itu yang saya pahami tentang hukum tata negara. Perlu nanti disampaikan oleh Bung Refli. Tetapi kekuatan oposan itu kan tidak harus juga nyata terwujud di parlemen. Checks and balance ya. Karena apa? Karena di sini saya ingin menyetir apa yang pernah disampaikan oleh Cak Nurholis Majid almarhum. Di Indonesia itu yang ada itu konsep loyal opposition. Bahwa di parlemen itu merupakan bahagian dari checks and balances kepada pemerintah. Tetapi tidak dalam sifat untuk semata-mata mengkritik asal berbeda dan menjatuhkan. Jadi homogen nggak apa-apa parlemennya, tapi kemudian masyarakatnya yang kemudian nanti menjadi checks. Oh ya, kekuatan masyarakat sipil selama ini sudah dalam posisi itu. Saya pikir jangan terlalu digiring ke masyarakat ke istilah-istilah formal yang susah dipahami. Pada saat Orde Baru, orang-orang oposisi itu sangat dihargai. Mereka dikirim sekolah ke luar negeri, mereka kembali. Jadi itu maksud saya, jangan langsung menuntut bahwa tidak boleh ada oposisi. Saya perumus GBHN Dewan Hamkamnas umur 28 tahun. Semua Tahun berapa oposisi tuh, Pak Said? tahun 87-88. Oke.
semua oposisi diundang di situ dan ditampung pemikirannya oleh Pak Harto. Nah, posisi waktu itu PDI dan P3 waktu itu? Bukan, masyarakat. Cuma nama aktivis. PDIP, P3 itu diundang. Dan saya pikir pemikiran-pemikiran mereka lah yang ditampung menjadi GBHN. Jadi saya tidak setuju yang menyatakan tidak boleh ada oposisi. Bukan pengertian itu. Pengertiannya adalah hargailah oposisi. Karena begini Pak, oposisi itu harusnya pemerintah berterima kasih kepada oposisi. Dia sudah mau berpikir tanpa digaji. Daripada anggota DPR minta 50 juta per bulan, belum tentu berpikir. Dan hidupnya pasti susah. Tapi nah, orang-orang oposisi ini hargailah mereka, jangan dimusuhi. Jadi maksud saya beginilah. Saya yakin Pak Prabowo ada di pikiran itu. Bahwa memberikan ruang yang lebih bagus kepada oposisi dan memberikan kursi yang lebih bagus daripada oposisi, daripada memelihara parlemen yang bisa diatur segala-galanya, mending dengarkan oposisi. Nah, saya beginilah, kita mendengarkanlah. Pak Prabowo itu kan ada pernyataan yang menarik menurut saya, yang inti yang saya katakan. Dia menyatakan, saya rela mati membela kebenaran untuk di atas kebenaran untuk membela rakyat. Itu kata-kata yang saya sangat sukai. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Sehingga saya keluar kata-kata, kalau gitu Pak, kita mati bersama di Pantai Indah Kapuk dan Rempang. Karena itulah itu saya menantang dia, kita mati bersama di sana karena itulah kebenaran dan keadilan ditunjukkan. Jadi maksud saya begini, saya hanya menyatakan kalau Pak Prabowo sudah, dan kata-kata yang kedua dia menyatakan kalau saya nggak benar tinggalkan saya, ya kan? Itu kata-kata yang menurut saya sangat berarti bagi saya. Nah, saya hanya menyatakan bahwa kalau saya itu punya pengalaman dengan Pak Prabowo menilai nasionalisme dia, patriotisme dia, kerakyatan dia, rasa keadilan dia, dan rasa sosial dia. Waktu dia membeli Kiani Kertas, itu saya pelakunya. Maksudnya? Saya pada saat itu Sesmen BUMN dan beliau datang Nelu menyatakan ada yang mau beli Kiani Kertas. Saya katakan siapa yang mau beli? Ini kan barang rugi. Dia bilang Pak Prabowo. Saya tanya, kenapa Bapak mau beli? Ini demi jangan sampai jatuh ke asing. Nah, dan dipakai oleh asing. Jadi maksud saya hanya bermimpi, bukan optimis, bukan apa. Saya menaruh harapan, Pak Prabowo jadilah diri Anda sendiri yang memiliki patriotisme, nasionalisme, rasa keadilan, cinta rakyat, dan rasa sosial yang tinggi. Tinggalkan virus-virus Mulyono. Dan contohlah Habibie pada saat mengambil alih dari Pak Harto, dia berani mengambil keputusan yang berbeda dengan Pak Harto demi menyelamatkan bangsa dan negaranya. Dan Pak Harto adalah Pak Habibie adalah muridnya Pak Harto. Dan jauh lebih tinggi kadar muridnya Pak Habibie ke Pak Harto daripada kadar muridnya Prabowo ke Jokowi. Jadi maksud saya, nah udahlah. Negara ini lagi susah banyak hal, maka dibutuhkan pemimpin yang menurut saya tirulah sedikit cara Habibie, berani menjadi dirinya sendiri, kembali ke karakter dirinya, dan Habibie menyelesaikan masalah bangsa. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa melakukan itu. Itu Pak Said Didu, itu yang kita ingatkan terus bersama-sama. Saya hari ini, tadi Bang Aiman nanya seperti ini, hari ini saya bawa buku yang sangat elegan menurut saya, yang ditulis oleh Pak Prabowo tentang paradoks Indonesia, pandangan strategis beliau. Dan hari ini saya bawakan juga untuk semua pembicara, untuk Pak Aiman juga, dan saya hadiahkan untuk semua mahasiswa yang hadir hari ini. Luar biasa. Banyak loh, Beh. Banyak nih. Saya bagikan semua hari ini biar teman-teman tahu gitu loh. Saya cuma mau meluruskan dan sekaligus menyetujui apa yang Pak Said Didu katakan. Biarlah beliau menjadi diri beliau sendiri dan kita kawal itu. Dan ini tercermin bahkan di edisi yang terbaru di 2022 Paradoks Indonesia dan Solusinya. Teman-teman sekalian mahasiswa dan para pembicara juga Bang Aiman akan melihat betul sosok pribadi beliau yang sesungguhnya. Silahkan dinikmati buku ini setelah pesan-pesan berikut ini. Saya minta nanti buka sedikit apa yang menjadi inti atau pokok pikiran dari buku-buku itu.
dari Babe nanti akan sampaikan ya. Oh silakan. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tapi saya belum soal Fufafa dan kemudian tadi soal penggagalan pelantikan dan sebagainya itu belum dijawab loh. Nanti saya minta jawab kalau nggak Bung Romi, Mas Andi Malarangang. Kita kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.